Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Amin Rais. Mengapa? Tanya sana dong bertanya. Apain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Jangan-jangan pemerintahan Pak Jokowi ini itu menjadi neo Orde Baru. Amin Rais memang tidak pernah menolak Soeharto sebelumnya. Kalau salah satu tuntutan reformasi itu adalah turunkan harga Soeharto dan keluarga, saat itu istilah kita, Amin Rais tidak terlibat sebelumnya seperti itu. Kemanusiaan kita bisa dikatakan cenderung menjadi kemanusiaan agak zalim dan tidak lagi beradab. Kayak Pak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Jangan sampai kita berguru ke komunis Cina itu haram, haram. Kalau kita beragama itu hanya halal haram, yang halal cuma kita, yang lain itu haram semua. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Dia kita gebuk, kita tendang. Kalau kita hanya bicara benar salah, yang benar cuma kita. Orang lain salah semua. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu hal yang biasanya tidak benar. Ya, selalu saya pesan pada Pak Jokowi, sebentar lagi Anda akan menetapkan Kapolri. Saya minta dipikir betul ya Pak Jokowi, jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Yang dalam DNA-nya itu ada Islamofobinya. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia, di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Sampai ada gejala Islamofobia karena akan runyam. Ya, kalau Islamofobia di dalam ilmu itu dikatakan, Islamofobia itu satu konsep yang mengatakan bahwa pemerintah takut dan benci terhadap umat Islam. Umat Islam itu takut dan malu disebut umat Islam. Disebut Islam, sehingga kalau di dalam Islamofobia orang Islam itu sembunyi-sembunyi. Jangan-jangan pemerintahan Pak Jokowi ini itu menjadi neo Orde Baru. Kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. Yang namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Politik Indonesia setelah 1998, bahwa setelah Pak Harto tumbang kan bukan hanya kita memasuki sebuah era baru yang disebut era reformasi, tetapi sebetulnya ada pertempuran kekuatan politik yang lebih dahsyat. Ya, yang sebelumnya kekuatan Islam politik yang berada di bawah tanah, kemudian muncul yang ada di partai-partai yang ada, keluar dan bikin partai baru berjubah agama. Ketika mendekati bulan Mei itu tidak ada semacam konsolidasi bersama dengan Pak Amin misalnya. Pak Amin bukanlah sosok yang oposisi penuh sepanjang masa Orde Baru gitu. Kadang-kadang terlihat dekat dengan pemerintahan Soeharto, kadang-kadang terlihat seperti oposisi. Sebuah janji yang pernah diucapkan oleh orang tua yang bernama Amin Rais. Apabila dalam kurun waktu 6 bulan Jokowi tidak mampu menunjukkan kinerjanya, maka Amin Rais ini orang tua yang selalu bikin gaduh. Dia akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Mas Amin tuh mau ngeliciin saya. Dia nggak ngerti. Wong saya ini mbahnya licik. Tapi waktu Pak Amin bilang ada 3 itu, sempat diprotes oleh 2 orang, si Tamrin sama Yusuf Amir Faisal. Ini Pak Amin bagaimana? Wah, Pak Amin langsung ketok palu, sah. 3 hari kemudian saya datang ke MPR. Saya cek di Sekretariat Jenderal, ternyata tidak ada syarat-syarat. Perilaku politika Pak Amin itu kan orangnya memang keras gitu ya, sejak dulu. Tapi menurut saya yang belakangan ini agak overdosis. Nampaknya di berbagai tempat Pak Amin itu hanya selalu menyerang Jokowi aja. Misalnya yang terakhir dia menunjuk gambarnya Jokowi. Ini orang sebentar lagi akan dilengserkan oleh Allah. Karena itu implikasinya tidak bagus bagi Pak Amin. Kalau ternyata misalnya Jokowi tidak lengser, berarti Allah tidak percaya pada omongan Amin. Lebih dipercaya oleh Allah tuh Jokowi, kan gitu. Kalau seorang incumbent, seorang petahana ya,
Arahan desa baru bukan hanya dari tahun 2020, tahun di bawah 50% itu untuk menanggung baru. Akan ada Kapolri baru, saya yakin ya akan dipilih Pak Jokowi itu Kabar Eskrim sekarang ini Pak Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Pendapat ulama besar Ibnu Taimiyah, innallaha yuqimud daulatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimudz zalimata wa in kanat muslimatan. Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil walau negara itu dipimpin oleh seorang non-muslim kafir. Saya sudah pernah selangkah lagi jadi presiden, saya mundur. Padahal kalau saya ngotot pada waktu itu dan Amin Rais tidak melakukan manipulasi, saya presiden secara aklamasi. Karena menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau calon presiden yang memenuhi syarat cuma satu, itu diketok palu disahkan oleh MPR. Hanya Pak Amin aja mengatakan 3 calon disahkan, padahal jam 8 pagi ketika pendaftaran ditutup, cuma saya sendiri. Dan saya udah ketawa-ketawa sama teman-teman. Tapi lebih parah anaknya Amin Rais, yang perempuan, dia bilang ini adalah Cut Nyak-Dien. Beliau buat saya ada Cut Nyak-Dien masa kini. Kartini masa kini. Taunya. Dan selama saya kenal, beliau seorang perwira polisi yang profesional dan bertindak tegas. Selama ini yang saya tahu, beliau sangat hormat dengan ulama dan para kiai. Waktu di Banten antara lain tidak asing lagi, bahkan bisa dikatakan warga NU cabang Nasrani lah. Kapolri secara formal, maka penting bagi kami untuk berkunjung ke salah satu ormas muslim paling besar, tentunya dalam rangka mensinergikan. Tapi yang penting memang saya tetap ingin menyampaikan yang sudah membunuh, membantai 6 laskar itu ditangkap. Ingat ya Amin Rais, Anda sebagai orang yang mengaku taat agama, sampai Anda mati pun janji itu wajib Anda penuh. Kalau tidak mampu memenuhi janji yang pernah Anda ucapkan dulu, ya Anda minta maaf dong sama Jokowi, atau Anda minta maaf sama rakyat Indonesia. Jangan-jangan pemerintahan Pak Jokowi ini itu menjadi neo Orde Baru. Kalau mau kita bertanya apakah bermasalah atau apakah salah kalau misalnya kekuatan Pak Harto kembali berkuasa? Oh jelas itu sebuah kesalahan, itu sebuah kecelakaan besar. Karena kita mengenang Soeharto tidak lebih dari cerita-cerita kelam soal korupsi, soal pelanggaran hak asasi manusia, soal pembatasan hak-hak sipil masyarakat. Gerindra melihat, saya minta dipikir betul ya Pak Jokowi, jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Meningkatkan hubungan sinergi umarok dan ulama di dalam melaksanakan program-program pemeliharaan harga Kamtibmas, karena memang Polri tidak mungkin bekerja tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah membantah. Kalau dia bantah, saya akan ladeni. Sampai nanti terjadi kecurangan yang sifatnya itu terukur, sistematik, dan masif, ada bukti itu, kita nggak bakalan ke MK, nggak ada gunanya. Tapi kita langsung people power. Jadi nggak ada sejarahnya dalam people power, orang menumbangkan sebuah rezim dan kemudian yang tokoh baru ditokohkan menjadi pemimpin. Saya kira sekarang kita menghadapi pilpres dalam demokrasi. Amin Rais yang ingin survive, ingat people power di Filipina atau di Indonesia 98 itu menghadapi rezim otoriter. Maka analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Inilah kekuatan people power, insya Allah. Fair, ya, terbuka, dan saya pikir ya kita ikuti aja pemilu ini. Jadi bukan dengan people power. People power itu ya dengan voting, dengan pemungutan suara. Itulah people power. Makanya Pak Amin Rais, kalau udah tua ya mbok menengae nengomah, jangan banyak bacot. Begitu saya laporkan Egy Sujana dan Anda ke polisi, Anda buru-buru cuci tangan, Anda buru-buru ganti, tidak people power. Kalau Anda mengatakan people power dengan cara itu ada sebuah bentuk subversi dan makar terhadap demokrasi, Anda akan membuat kita dalam perpecahan. Itu sudah kelihatan bahwa Anda adalah manusia yang tidak konsisten. Manusia seperti ini tidak pantas dipercaya perkataannya dan perbuatannya.
Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang nggak jelas. Jadi kalau ada dua calon, muslim, non-muslim, sama-sama memenuhi syarat, sama-sama mempunyai kapasitas, kapabilitas, mempunyai akhlak, moral, integritas yang baik, sama-sama orangnya mampu, adil, bersih, kita harus mendahulukan yang muslim. Harus itu. Jangan sampai kita mengangkat yang non-muslim. Tapi kalau kira-kira yang muslimnya semua belepotan, hanya ada yang adil, yang kira-kira pantas menjadi pemimpin, kapasitasnya dan integritasnya maksimal, baik, non-muslim. Yang muslimnya kurang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, maka pilihlah yang adil. Di dunia, ini masalah dunia tadi saya katakan. Walaupun di akhirat ini bukan akhirat.